Pemirsa, 1 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo kembali menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kamis kemarin. Edi ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan hingga 14 Desember mendatang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Sementara itu, 2 tersangka yang sempat buron akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Mereka adalah staf khusus Edi Prabowo, Andrew Misanta Pribadi, dan pihak swasta Amril Mukminin. Mereka langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik dan akan ditahan di rutan cabang KPK. Hari ini 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas nama APM dan AM dalam dugaan korupsi penerimaan suap bersama-sama dengan EP dan kawan-kawan secara kooperatif datang menyerahkan diri ke KPK dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Setelah kemudian seluruh proses administrasi penyidikan selesai, kedua tersangka tersebut akan dilakukan upaya paksa penahanan. Lalu bagaimanakah perkembangan terkini kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo? Kita bergabung dengan rekan kami, ada Kamarati Kusuma di gedung KPK dan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan ada Elfaris Kabayu. Saya akan terlebih dulu untuk menemui teman-teman. Baik, saya akan menuju ke Kamarati. Bagaimana saat ini pasca menyerahkan dirinya 2 tersangka? Baik, terima kasih Dita Faisal. Pasca penyerahan diri kedua tersangka yang tadinya sempat buron tidak sampai 1 kali 24 jam ini, KPK menyatakan bahwa 2 buronan tersebut menyerahkan diri secara kooperatif kepada KPK pada Kamis kemarin pukul 12 siang. Saat ini masih juga terus menjalani pemeriksaan secara intensif. Setelah pemeriksaan usai dilakukan, kabarnya kedua buronan tersangka atas nama Amril Mukminin, yakni pihak swasta, dan juga Andrew Pribadi Misata, yakni staf khusus Menteri KP, saat ini menjalani pemeriksaan. Usai pemeriksaan mereka langsung dibawa ke rumah tahanan. KPK memang melakukan penangkapan terhadap Menteri KP Edi Prabowo terkait kasus dugaan suap ekspor perizinan ekspor benih lobster. Ini tidak hanya Edi sendiri, namun KPK juga sudah menetapkan 6 tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK dalam rilisnya juga menyatakan ada aliran dana yang diduga diberikan kepada Edi Prabowo melalui transfer rekening atas nama Ahmad Bakhtiar ke rekening atas nama Ainul Fakih selaku staf khusus istri Menteri Edi Prabowo, ini senilai 3,4 miliar rupiah. Selain itu, pada Mei 2020, Edi Prabowo diduga menerima aliran dana 100.000 US dollar ini dari Suharjito melalui Safri, dan sebagian uang tersebut juga kabarnya digunakan Edi Prabowo dalam lawatan mereka ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat yang dilakukan pada 21 November sampai dengan 23 November 2020. Beberapa barang mewah yang dibelanjakan Edi beserta istrinya diantaranya adalah sebuah sepeda balap Specialized S-Works, ada jam tangan Rolex, kemudian ada juga jam tangan Jacob & Co, tas Hermes, koper Tumi, tas Chanel, serta tas koper dan juga sepatu Louis Vuitton. Sejauh ini juga pemeriksaan, belum ada informasi dari KPK mengenai pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan terhadap kelima tersangka yang saat ini di rumah tahanan, dan sisanya saat ini 2 orang masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh KPK saat ini. Sedikit kita flashback dari penangkapan dari Edi Prabowo. Edi Prabowo beserta rombongannya diamankan oleh KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tanggal 25 November 2020. Ia beserta 12 rombongannya langsung diperiksa di sana, namun 3 orang dinyatakan clear dan juga bebas, 9 orang dibawa ke KPK. Selain itu juga KPK menyatakan total ada 17 orang yang diperiksa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang diamankan, kemudian di Jakarta dan juga di Depok. Selain itu, dari 17 orang itu ditetapkan 7 orang yang menjadi tersangka yang sampai saat ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh KPK. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kembali kepada Dita di studio. Terima kasih Kamarati melaporkan dari gedung KPK. Saya akan menuju ke Elfaris Kabayu di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana sejauh ini perkembangan di sana?
Elvariska, silakan. Ya Dita, baru beberapa saat yang lalu kami memantau bahwa rombongan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini datang ke gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di tempat kami mengabarkan ini. Di mana tadi para penyidik ini datang sekitar pukul 10:45. Ini berarti kurang lebih sudah ada 45 menit para penyidik KPK ini berada di gedung Mina Bahari 4 di depan kami mengabarkan kepada Anda pada siang hari ini. Dan di mana kedatangan dari penyidik KPK ini kami pantau tadi ada 11 mobil yang datang ke gedung KKP di tempat kami mengabarkan ini, dan tadi langsung masuk ke dalam gedung, di mana untuk agenda dari para penyidik pada hari ini adalah untuk melakukan penggeledahan, di mana untuk mencari sejumlah barang bukti yang diyakini masih terdapat di ruang-ruang di dalam gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan kasus korupsi, tindak pidana korupsi ekspor benih lobster ya, dengan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bersama dengan 6 orang lainnya tersangka. Dan meski penggeledahan ini dilakukan selang beberapa hari setelah penangkapan, di mana penangkapan ini dilakukan pada Rabu dini hari kemarin, namun dari konferensi pers yang juga disampaikan oleh Deputi Penindakan KPK Kartoyo ini menyebutkan bahwa ia meyakini bahwa barang bukti yang ada di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ini masih tetap aman, di mana sebelumnya pada hari Rabu siang juga dari penyidik KPK ini sudah melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan yang ada di gedung KKP ini. Dan kami juga memantau memang untuk awak media sendiri, Dita, ini untuk siang hari ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam, di mana untuk penjagaan di sini cukup ketat sekali karena memang dari penjagaan sendiri dari pihak keamanan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga terus berjaga di depan, hanya mengizinkan para pejabat kemudian juga pegawai dari Kementerian KKP saja yang masuk. Kemudian tadi juga dari rombongan penyidik KPK, di mana tadi setelah penyidik KPK datang, ini kami awak media juga tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Dan diketahui juga bahwa KPK telah menetapkan 7 tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan pada hari Rabu kemarin, di mana KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelola perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya di tahun 2020. Dan kami masih menunggu dari penyidik KPK ini selesai untuk melakukan penggeledahan di dalam. Kami akan mengabarkan kepada Anda jika nanti ada perkembangannya. Sementara demikian, Dita. Terima kasih Elvariska Bayu dari Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada Kamarati dari Gedung KPK. Selamat kembali bertugas teman-teman.